Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah siang Ramadan. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang Ramadan hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada hari ini kita masih melaksanakan puasa Ramadan. Ibadah-ibadah dalam Islam itu ada dua aspek, yaitu struktural ibadah, rancang bangun ibadah. Yang nomor dua adalah pelaku ibadah. Satu contoh, puasa ada strukturalnya, ada wajib, sunnah, rukun, syarat Ramadan. Dan itu kita pelajari di dalam fiqh siyam. Hadirin, namun tidak kalah pentingnya kita harus memahami pembekalan pelaku ibadah. Supaya apa? Paket-paket pesanan Allah ini mampu kita sikapi dengan benar, kita lakukan, perlakukan dengan benar. Hadirin, fiqh siyam itu sudah banyak kita kaji. Tapi fikih pelaku puasa itu penting. Sehingga apa hadirin? Supaya struktural itu mendapatkan fungsionalnya. Jaminan garansi buat apa puasa itu. Hadirin, umumnya ya, yang kita kenal itu ya pahala. Padahal pahala itu abstrak, tidak kelihatan. Sedangkan setan itu menampakkan hal-hal yang konkret, instan. Sehingga manusia banyak tertarik yang konkret, kesenangan yang langsung. Maka garansi ini yang seharusnya kita dapat. Apa garansi puasa? La'allakum tattaqun. Agar dengan puasa itu kamu semuanya tattaqun, memiliki jiwa sensitif terhadap ancaman bahaya. Waqo itu kan menjaga itu. Sayyidina Umar menjelaskan takwa itu seperti kamu berjalan, di situ banyak duri, banyak pecahan kaca. Apa yang kau lakukan? Ya saya hati-hati. Nah, takwa itu buah dari struktur ibadah puasa. Sama dengan sholat. Sholat itu kan inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu punya daya cegah. Bukan yanha atau nanha, tapi tanha. Itu sholatnya.
Jadi sholat itu punya daya kekuatan cegah anil faksha, dari dikendalikan naluria ya, binatang ternak. Kalau makan itu makan terus. Kalau sudah kenyang syahwatnya muncul, cari lawan jenis. Ya, tanpa cara. Tanpa dibekali cara. Yang penting puas. Nah, kita ini ada naluria cari kepuasan dengan semua cara. Wal mungkar, mungkar itu pengendalian naluria binatang buas. Jadi kalau makan bukan apa, tapi nanti siapa yang saya makan, itu kan bahaya manusia. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, garansi ini yang seharusnya bukan sekedar niat struktural puasa, fungsionalnya kita harapkan. Kan ada ayatnya ini. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kau selesai menjalankan satu paket ibadah ketaatan, fansab, maka bangkit lakukan bentuk-bentuk paket ibadah berikutnya. Di situ ada harapan, perintah ini. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan pencipta pengaturmu farghab, hendaklah kamu berharap fungsi garansi ibadah itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi lengkap niatan itu. Sehingga puasa itu kan paket jadi itu ya. Makanya disebutkan kutiba alaikumusiyam, ditetapkan tanpa pilihan. Alaikum, atas kamu, asyam, menahan diri. Dengan paket apa? Tidak makan siang hari, tidak minum, suami istri tidak melakukan hubungan senggama siang hari, mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam. Itu kan paket-paket jadi itu. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, itu respon iman ini. Yakin ini kalau kuat respon. Bukan sekedar yakin Allah, tapi yakin jaminan-jaminan Allah yang diletakkan pada semua ibadah. Masa kita tidak yakin? Kenapa kita mengikuti perintah nafsu? Karena yakin ada senangnya di sana. Kenapa kita tidak mengikuti atau mengikuti larangan nafsu? Karena yakin di sana itu ada yang tidak senang saya. Maka yang dilarang oleh nafsu saya tidak lakukan. Yakin ini. Makanya manusia itu akan didorong oleh apa yang diyakini. Dalam Al-Quran kan itu. Kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Ya, tegaskan Muhammad. Ya, teramat buruk dorongan iman kamu itu. Ya'murukum bihi imanukum. Teramat buruk yang diperintah oleh keyakinanmu. Manusia akan digerakkan oleh apa yang diyakini. Siapa yang kita yakini? Bahaya enggak kalau keyakinannya salah? Bahaya manusia ini. Hadirin rahimakumullah, bagaimana ya? Ajaran komunis itu kan batil. Tapi diyakini benar oleh Pol Pot, perang melawan Amerika, Amerika kalah ya. Padahal keyakinannya batil. Nah, coba Islam itu keyakinannya benar dari Allah yang tidak pernah bohong. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang sudah percaya Allah tapi belum percaya garansinya. Loh, kalau percaya garansinya kan dikejar gitu ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kamu puasa tanpa pilihan itu. Apa garansinya itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu memiliki apa? Sensitivitas menjaga diri dari bahaya. Padahal bahaya itu apa? Tidak saja dunia kan? Bahaya dunia, bahaya kubur, bahaya akhirat. Itu bahaya itu. Nah, coba bahaya enggak kalau kita tolok ukurnya yang kita kini bahaya dunia ini saja. Selamat dunia ini saja. Kubur enggak yakin.
akhirat tidak yakin. Nah, itu ya. Padahal ada bahaya. Itu ya. Hadirin, jangankan kubur, akhirat. Sekarang ini belum terjadi aja sudah takut. Apa? Saya takut sakit. Loh, kalau terjadi gimana? Tambah sedih apa enggak? Saya takut kekacauan. Belum terjadi sudah jatuh. Kalau itu terjadi tambah terpuruk. Padahal menurut Allah, ya, faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti arahan saya, informasi bahaya yang dari saya, informasi selamat yang dari saya, diikuti, fala khaufun alaihim. Tidak ada takut menimpa, belum terjadi. Tidak takut. Itu ya, manusia tidak tahu apa-apa. Makanya dikasih paket, jadi lakukan selamat. Walahum yahzanun. Andaikan terjadi, tidak sedih kita ya. Sebab dunia ini ya gitu saja ya. Sehat ada sakit. Sakit terus tidak ono. Itu ya, padahal kita takut sakit kan. Tidak bisa kita letakkan sesuatu yang berubah-ubah hati kita. Hati kita tidak boleh berubah. Harus kepada Allah yang tidak pernah berubah. Dan Allah yang membuat perubahan itu. Itu tauhid itu ya. Itu ya. Nah, coba garansi. Coba sholat itu apa itu bahasanya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitab mauquta. Kitab itu paket itu ya. Ketetapan yang sudah ditentukan waktunya, tidak akan pilihan. Kitaban. Coba hal-hal yang penting itu pasti kitab itu. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan berperang bela hak-hak kita. Pilihan. Padahal perang itu tidak kita suka kita. Ibaratnya kita berjalan sudah hati-hati serempet oleh orang. Gimana? Ndak waspada. Kita sudah di tepi, di pinggir jalan itu. Tapi sana ndak hati-hati, kita sudah hati-hati tabrak saja. Berarti waspada ndak? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan perang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu paling tidak kau sukai, Allah paham. Siapa yang ingin kacau? Seperti di Palestina hari ini. Jangankan hidup nanti, yang buat buka sore saja belum tetap, belum bisa dipastikan bisa buka. Apalagi, masya Allah, taraweh di dalam dentuman meriamnya Zionis Israel. Loh, kita kan aman. Siapa yang tidak kepingin kacau? Tidak ada. Nah, itu ya. Kemudian kisos, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan kisos tanpa pilihan itu. Kenapa? Ini paket-paket penting, paket jadi yang kita harus nerima. Cuma cara nerimanya ini harus benar. Coba kalau kita dikasih paket yang tidak seneng, gimana? Tidak diterima. Umumnya dapat paket yang kita senangi. Kenapa? Saya sudah memilih. Tapi bagaimana kalau paket itu tidak saya senangi? Padahal itu dari yang Maha tahu kebutuhan kita. Makanya ibadah itu ada definisinya gini. Itu baru kita bisa merasakan garansinya. Kalau lihat kemasannya tidak suka, buka dulu lah. Jangan tidak suka dulu. Itu makanya Allah mengatakan wa huwa kurhul lakum. Kamu tidak senang terima paket ini. Boleh jadi wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak kamu senang itu, ya, itu baik. Itu ya. Nah, ini dari Allah paketnya seperti tidak senang tidak makan ya. Paketnya apa? Hukum kisos ya. Paketnya apa? Bela negara ya. Itu ya. Tidak senang ya. Loh, kalau kamu tidak senang itu tadi kita hati-hati, mereka tidak hati-hati. Sebab di dunia ini unsur kesengajaan dengan tidak sama. Itu ya. Sengaja nubruk tertubruk. Itu ya. Sengaja tidak nubruk ditubruk orang ya. Akibatnya sama. Itu dunia. Makanya dikasih perlindungan oleh Allah. Sehingga Rasulullah membahasakan as-siyamu junnatun. Puasa itu junnah. Junnah itu apa? Tameng, perisai. Kita takut bahaya, bukan semua cara dipakai. Biasanya orang yang ketemu bahaya itu semuanya kan dipegangi. Coba orang tenggelam ya. Ranting-ranting dipegang. Padahal sebelum tenggelam Allah sudah memberitahukan ini bahaya-bahaya. Nah, sehingga junnah itu penting sekali. Apa yang kita bentengi? Kelemahan kita. Itu ya. Allah mengatakan kok. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam kondisi serba lemah. Ayo, sekuat-kuat orang
Itu ya. Dia tidak akan pernah bisa menang di hadapan siapa yang dicintai, coba. Itu ya. Cinta anak sampai apa? Semua undang-undang ditabrak karena yang penting cinta anak. Karena cinta anak bisa mencuri itu ya. Itu ya. Bahaya enggak? Jadi manusia itu lemah di hadapan siapa yang dicintai. Padahal Allah memberitahukan ini loh yang menyelamatkan kamu. Sehingga para ulama mendefinisikan supaya kita mendapatkan garansi ibadah. Apa ibadah itu? Al ibadatu huwa. Huwa itu istilah. Ibadah secara istilah batasannya fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, berakal sehat. Kalau perempuan menurut fikih Islam sudah menstruasi, mengalami haid. Kalau lelaki sudah mimpi mengeluarkan sperma, itu mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf. Perbuatan kita ini standar siapa ketika saya tidak menjalani? Standar siapa yang ketika saya jalani? Itu ada perintah larangan. Makanya dikasih tambahan yukholifu hawa nafsihi, harus ada unsur melawan hawa nafsu, berseberangan dengan karepnya nafsu. Kenapa kamu jalani? Saya suka, bukan ibadah itu. Kenapa tidak kamu jalani? Saya tidak suka, bukan ibadah itu. Kenapa? Paket jadi itu terima saja. Nanti kamu rasakan, ini kemasannya tidak suka, dibuka, oh ternyata Masya Allah isinya itu yang kita butuhkan. Kenapa? Itu penopang-penopang kelemahan. Allah malah tahu. Jadi ibadah itu harus ada unsur melawan nafsu. Ya, hadirin rahimakumullah. Ke masjid lebih berat mana? Datang ke masjid dengan grup goes. Itu ada yang sehari Sukolilo itu sampai Sidoarjo sana. Itu ya, Lapindo. Loh itu tiap minggu bisa. Coba datang Jumat itu ya. Pasti kan kadang-kadang khutbah hampir selesai sudah datang. Berarti apa? Ini panggilan iman ini, bukan panggilan fisik. Coba untuk ngeragati sepeda itu, Masya Allah, dipakai hanya hari Ahad tok, tidak boleh. Anaknya pakai tidak boleh. Ini khusus bapak ini, goes hari tiap minggu. Jadi bandani yang dicintai. Manusia itu lemah di hadapan siapa yang dicintai. Coba kalau memasukkan kotak ke masjid 50.000 masih eling, 1 minggu masih eling ya. Berarti apa? Bukan yukholifu hawa nafsi. Untuk sepedanya bisa kok. Ini memasukkan 5.000. Bukan berarti tidak jadi. Tapi unsur melawan nafsu ini kita ingin meraih fungsionalnya, bukan ganjarannya. Kalau ganjarannya ya dapat, fungsionalnya mengendalikan jiwa. Yukholifu hawa nafsi. Dalam rangka apa? Ta'ziman li Rabbi, menghormati Allah. Apa menghormatinya? Ya Allah, saya kau larang. Siapa saya kau larang ini? Padahal Allah ngelarang itu nunjukkan bahaya. Kita aja lah, masa ngelarang anaknya tetangga? Ya anak kita yang kita larang. Kenapa? Saya perhatian, kita perhatian. Itu ya, coba semesta raya ini andaikan taat kepada Allah, tidak menambah kehormatan Allah. Semesta raya ini hanya maksiat kepada Allah, tidak ngurangi kehormatan Allah. Apakah bukan perhatian itu? Jadi ta'ziman li Rabbi, ya Allah kau beri saya ini paket puasa, kau beri paket sholat, kau beri paket ajaran bela diri ketika diserang lawan yaitu perang. Ya Allah kau berikan kami pengaman sosial, hukum kisos, membunuh dibunuh. Itu jaminan hidup. Hadirin rahimakumullah, banyak ridho Allah itu diletakkan pada banyak hal yang saya tidak suka. Karena apa? Lihat kemasannya saya tidak suka. Tapi kalau dibuka di sana kebutuhan kita, itu ujian nafsu itu semacam itu. Makanya bagaimana caranya supaya struktur puasa, fungsional puasa, struktur sholat, fungsi sholat, struktur haji, struktur zakat kita pelajari, tapi fungsionalnya adalah kita dapatkan caranya gini. Kalau tadi takzim ya,
ta'ziman li rabbi, dalam rangka hormat mengagungkan Allah yang memerintah, Allah yang melarang. Di dalam Al-Qur'an Rasulullah itu kan manusia pilihan Allah ya. Tapi Rasulullah diangkat Nabi kan setelah Ibrahim kan. Berarti harus mengikuti jejak pendahulunya, Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kuwahyukan secara khusus kepada engkau Muhammad supaya kamu mengikuti jejak beragamanya Ibrahim. Kalau din itu kan konseptualnya, konsepnya, ajarannya, itu ya. Tapi melaksanakan, mensikapi ajaran namanya millah. Millah itu laku agama Ibrahim. Rasulullah saja diperintah mengikuti laku beragamanya Nabi Ibrahim. Sehingga kita butuh menguak bagaimana Nabi Ibrahim mensikapi paket-paket yang jadi itu tadi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat, jangan lupa loh. Jadi warning itu. Wa'id, ingat, jangan lupa saat. Yarfa'u Ibrahim, Nabi Ibrahim meninggikan, membangun, menyusun kembali fondasi Ka'bah. Ka'bah itu sudah ambruk. Itu ya, seperti bongkahan batu, bongkahan gunung. Masya Allah, ada sekaya-kaya orang hari ini bikin masjid termegah, tidak mungkin dikerjakan sendiri. Ada pangeran Arab bantu Indonesia bangun masjid, masa dikuli sendiri, ditukangi sendiri. Nabi Ibrahim itu mengangkat sendiri. Itu ya. Wa Ismail, Nabi Ismail menyusun sendiri, maka di sana ada jejak Ibrahim. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim. Di Ka'bah itu ada bukti yang nyata. Tapi disebut secara langsung maqamu Ibrahim, tapak kaki Ibrahim. Ini loh, lihat jejak leluhur kita ini. Kita punya jejak leluhur. Leluhur kita bukan Majapahit, bukan Sriwijaya. Leluhur kita itu nabi-nabi. Jangan lupa sejarah ini. Itu ya. Maka Ibrahim minta ganti. Kalau Ibrahim minta ganti, tidak menghormati yang ngasih paket tadi. Jenengan umpamanya nih, disuruh ibu kita yang sayang, nak bikinkan kursi ya. Bisa ganti itu. Anak apa ini? Nak bikinkan ibu alas kaki ya. Minta ganti kepada ibunya. Allah itu sayangnya melebihi kedua orang tua kita. Nabi Ibrahim tidak minta ganti. Tapi apa? Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah. Yang ngasih paket penyelamat tadi. Dikasih pelampung ketika tenggelam, bisa selamat, minta ganti. Ayo coba pikir ini, itu ibadah, fikih ibadah apa fikih pelaku ibadah? Itu fikih pelaku ibadah. Dan hari ini banyak dilupakan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar, maha tahu. Siapa yang layak kau terima ya Allah. Nabi Ibrahim tidak yakin pesanannya itu sesuai keinginan Allah. Tapi saya yakin, engkau percaya saya, berarti hari ini kau percaya saya bisa melakukan pesanan itu. Itu fikih pelaku ibadah itu. Contoh yang paling sederhana, kita ke masjid. Itu ya, saya suka masjid apa masjidnya suka saya? Itu ya. Kita tidak suka masjid, kita tidak suka apa masjidnya tidak suka kita. Kita tidak suka baca Quran. Qurannya tidak suka apa kita tidak suka. Harus kita balik sekarang ini. Maka ibadah-ibadah itu paket jadi, itu pengaman, junnah, tameng kehidupan kita. Kemudian Allah tegaskan, Nabi Ibrahim menegaskan, ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan aku dua muslim juga anak cucu kami ini. Sebab keislaman seseorang itu tanda kau percaya saya nggarap pesanan paket itu tadi. Minta diabadikan Islamnya. Mana yang kita takuti? Sandang, pangan, papan. Itu takut umum. Hari ini hanya sandang, pangan, papan, jabatan, Islamnya lepas. Itu tidak ngerti penghormatan Allah di dalam hidup.
Ya Allah, tetapkan keislaman kami, anak cucu kami ya Allah. Itu ketakutan seorang Ibrahim. Yang nomor 3 apa? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami ya Allah. Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Selesai puasa, selesai apapun kita harus sertakan itu. Itu ya, itu tanda apa? Syukur kepada Allah, bukan syukur nikmat yang kita rasakan, tapi syukur Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan ibadah-ibadah itu. Ini banyak dilupakan. Sehingga Islam layaknya sebuah halangan, Islam sebuah beban-beban di dalam kehidupan. Kenapa? Belum merasakan manfaat paket jadi lalu digarap itu tadi. Hadirin rahimakumullah, sehingga yukhalifu hawa nafsihi itu memang harus kita lawan. Saya ke masjid, lu biasanya ke masjid kok enggak ke masjid kamu? Saya enggak suka takmirnya, lo kalah kamu berarti. Apa hubungannya pengelola masjid dengan masjidnya? Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Itu ya, kamu dihalangi karena enggak suka takmir saja, kamu enggak ke masjid ya. Saya enggak suka rembuk saya enggak dipakai oleh takmir, menghalangi kamu. Berarti apa? Belum berhasil yukhalifu hawa nafsi. Kenapa kamu tidak mendengarkan ustadz itu? Saya tidak suka ustadz itu. Lu yukhalifu hawa nafsi, gagal. Ingat, ridho Allah itu banyak diletakkan pada tempat-tempat yang kita tidak suka. Maka sertakan harapan semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kesimpulan Al-Hikam ini, kita lihat di dalam Al-Hikam ini. Nah ini, an'ama alaika awalan bil ijad. Allah memberikan kenikmatan kepada engkau hai manusia, dari manusia yang mukmin, yang muslim. Ya, awalan, awal mula bil ijad. Dengan apa? Dijadikan kamu manusia. Jadi manusia nikmat apa enggak? Nikmat dari bahan yang sama Allah ciptakan binatang. Lu kok jadi manusia saya ini? Kalau enggak percaya, bahan sperma kita dengan telur ayam coba, itu kan protein itu. Lu kok proteinnya podo dadi menungso iki gimana ya? Sekarang dibakar jadi karbon, lu karbon itu. Lu kok jadi manusia? Bahannya sama. Siapa yang ngawal jadi manusia? Bukan setelah itu, setelah jadi manusia dijadikan muslim kita, muslim. Ya. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak seorang pun mukmin kecuali memenuhi syarat izin keinginannya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan segala yang dikarepi, kita tidak. Kemudian wasanian bitawalil imdad. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, tawali, berlangsungnya terus tanpa henti, bil imdad, pemberian-pemberian Allah. Hadirin, Allah memberikan nafas. Nafas bukan milik kita. Kalau nafas milik kita, saya bisa mencegah tidak bernafas. Sehat bukan milik kita. Kalau sehat milik kita, saya bisa mengkompromikan sehat saya setahun, nanti istirahat sakit hanya 1 menit. Itu artinya apa? Kita bukan penguasa atas diri kita. Kalau manusia kuasa atas dirinya, jangankan mati, sakit enggak mau. Jangankan sakit, pegel saja tidak mau kita ya. Maka dijadikan manusia itu sebuah kenikmatan. Setelah jadi manusia dikasih program hidup, dan itu paket-paket jadi, dan kita harus menerima untuk kita garap dengan apa? Sebaik-baik mungkin pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna-makna ibadah yang sudah banyak dilupakan oleh pelaku pemeluknya, bahwa Islam itu sebagai sebuah halangan. Oh tidak, dijadikan Islam itu sebuah pilihan untuk dijadikan apa? Kenikmatan di dalam hidup kita. Tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali ditunjukkan bahaya, sudah dilarang. Tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali ditunjukkan selamat, itu sudah diperintah. Mari kita garap pesanan-pesanan Allah itu dengan apa? Kerendahan hati. Sebab air itu tidak akan bertempat di tinggi, tapi air akan mencari tempat kerendahan. Dan Nabi Ibrahim ini merendahkan diri, ya,
dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa perubahan positif bagi kejiwaan kita, terutama jiwa sosial kita, kaum muslimin terkhusus Indonesia yang punya gawe belum merampung ini. Semoga diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man a'ta'adzad-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'ta'ik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.